dengan aku Naya dan aku Bella siap menemani podcast episode kali ini. Dan di podcast kali ini, Boy Kampus dibersamai oleh Kebidanan Blora Polkesmar. Nah, Bella, kamu kan mahasiswa baru nih di kampus 4 Poltekkes Semarang, khususnya prodi Kebidanan Blora. Kamu tuh udah tahu belum sih mengenai kampus 4 kampus-kampus sekarang ini? Belum nih Kak, ada penasaran juga nih dengan kampus 4 Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, pas banget. Di podcast kali ini, kita akan mengenal lebih dekat kampus 4 Poltekkes Kemenkes Semarang, khususnya prodi Kebidanan Blora. Dan pastinya kita udah kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Kaprodi dari Kebidanan Blora, Ibu Elisa Ulfiana, SSIT MK. Selamat datang di podcast, Ibu. Selamat datang. Oke. Selamat sore Ibu Elisa. Sore apa? Siang ya ini ya? Sore dikit. Sore ya. Iya. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Standar ya kayaknya ya gitu ya. Alhamdulillah sih sehat untuk hari ini. Teman-teman dari semua sehat. Sehat. Oke, Ibu. Sebelumnya seperti yang kita tahu Bu ya, Ibu Elisa ini kan belum lama ya Bu menjadi bagian dari prodi Kebidanan Blora. Nah, sebelumnya kita juga pengen tahu Ibu itu asalnya dari mana, kok bisa menjadi bagian dari prodi Kebidanan Blora dan bisa ada di Blora, Ibu bisa diceritakan Ibu? Ini asal apa ya? Asal lahirnya Asal-usul. Asal-usul. Cek suaranya masuk gak sih? Masuk Masuk Ibu, ya. aman. Aman ya. Aman. Kalau asalnya dari negara sebelah timur, Waduh, mana tuh? area Argentina deh. Argentina. Mana suaranya nih yang Argentina, yuk segera join dan gabung bersama kami. Kalau tempat tinggalnya sih sudah berhijrah di Semarang ya, sudah dari tahun 2004 mungkin ya, jadi sudah agak cukup lama. Jadi kalau area Sragen mungkin nggak begitu hafal, tapi kalau area Semarang insya Allah malah hafal. Nanti silahkan yang mau main-main ke Semarang cek boleh mampir di Perumahan Sumbungharjo Permen Blok E21. Waduh, di area Pedulungan ya, nanti saya share log. Waduh, mantap. Oke. Baik Ibu. Di Nggak tahu saya di sini tinggal di mana? Oh, oke. Di sini tinggal di mana Ibu? Saya tanyakan ini. Di mana ya? Nanti banyak tamu. Takutnya beda yang ngirim apa gitu ya. Udah selesai Ibu. Oke. Baik Ibu. Di podcast ini tentunya kami ingin bertanya-tanya seputar kampus 4 prodi Kebidanan Blora ya Ibu. Jadi kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang penasaran dengan kampus kita ini. Oke Ibu, untuk memulai podcast ini ya Bu, kita pengen tahu juga ya visi-misi dari kampus 4 prodi Kebidanan Blora itu apa sih Bu? Boleh di-spill Bu? Boleh dong, boleh banget nih. Boleh banget. Ini sayang yang join baru 19 ini. Aduh, teman-temannya di Apa aku harus nunggu dulu nih jawabnya nih? Aduh, gimana ya? Penasaran banget Bu. Oke, untuk yang prodi kebidanan Poltekkes Blora, Poltekkes Blora saja digrogi nih. Diplomatika Kebidanan Blora Poltekkes Kemenkes Semarang ini kita sebetulnya punya visi nih ya, mau menjadikan institusi pendidikan yang menghasilkan bidan ya, bukan biduan ya, tapi kita mau menghasilkan bidan dengan berkearifan lokal dalam manajemen laktasi dan entrepreneur. Kemudian bisa dikenali secara internasional di tahun 2025. Jadi kita pengennya nggak hanya membumi, tapi juga melangitnya sampai internasional gitu ya, sampai harapannya sih tahun 2025 kita sudah bisa go internasional gitu ya, harapannya seperti itu. Itu visinya guys. Oh iya. Teman-teman dari mau penasaran nggak nih kita kira-kira misinya apa di prodi kebidanan Blora gitu ya? Penasaran banget. Untuk mewujudkan visi itu ya gitu ya. Jadi yang pertama kita melaksanakan pelayanan pendidikan tentunya yang sudah sesuai standar yang sudah ditetapkan untuk membentuk karakter bidan melalui pembelajaran
baik itu hard skill maupun soft skill yang memadai. Jadi selama ini di pelayanan pendidikan tidak hanya hard skill yang kita tekankan, tapi juga harapannya soft skill gitu ya. Jadi kalau misalnya lulusan sini kok hanya pintar aja itu nggak cukup, tapi harus juga berilmu tapi juga beradab kan gitu ya. Katanya adab itu lebih penting gitu ya. Sehingga itu yang kita laksanakan di sini gitu ya. Yang kedua untuk misinya yaitu melaksanakan penelitian yang menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat. Jadi dosen-dosen melaksanakan kegiatan penelitian nih healthy semuanya ya. Jadi khususnya di area wilayah Kabupaten Blora ini juga kita sering kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora gitu ya. Kemudian dengan Bapeda juga, sehingga bisa harapannya bisa sedikit mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Blora khususnya gitu ya. Lanjut nih, kayaknya kok masih banyak ini ya. Baru 2 loh ini misinya. Padahal kita punya 7 misi untuk bisa mewujudkan visi itu gitu ya. Oke, kita lanjut guys. Lanjut ya. Yang ketiga itu kita melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berbasis kearifan lokal. Jadi apa saja sih kegiatan pengabdian masyarakat kita gitu ya. Jadi banyak yang sudah kita kerjakan khususnya untuk mengatasi masalah yang baru tren gitu ya. Apa itu? Yang baru tren apa itu? Masalah kesehatan. Apa tuh? Stunting tentunya ya. Jadi stunting kan sekarang baru jadi trending masalah kesehatan gitu ya. Jadi banyak pengabdian masyarakat kita yang ditujukan untuk mengatasi yang berkaitan dengan stunting gitu ya, tentunya dengan berbasis kearifan lokal. Kemudian yang keempat, melaksanakan program unggulan lulusan melalui sertifikasi konseling menyusui. Nah, ini tidak semua prodi mendapatkan sertifikasi yang sama. Nah, khusus untuk prodi diplomatika kebidanan Blora ya, bukan sempat ya. Blora itu para mahasiswa atau calon lulusan itu kita bekali dengan sertifikasi konseling menyusui. Selain itu juga dia dilatih untuk mendapatkan sertifikasi entrepreneur nih. Jadi kalau lulus dari sini harapannya tidak hanya jadi bidan yang SNI, artinya yang standar nasional yang biasa aja, tapi dia udah punya nih sertifikat konselor gitu ya. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang dia memang mengalami tentang gangguan-gangguan laktasi gitu ya, nih lulusan dari Blora nih ahlinya nih gitu ya, siap sekali gitu ya, sudah dapat sertifikasi konselor gitu ya. Kemudian selain itu tadi juga dia mendapat sertifikasi entrepreneur gitu ya. Jadi nggak hanya yang bidang-bidang standar aja, mungkin akan bisa berentrepreneur, jadi mengembangkan usaha di bidang pelayanan kesehatan gitu ya. Mungkin yang baru tren sekarang kan bikin baby spa mungkin gitu ya. Atau sekarang yang baru tren juga photoshoot baby gitu ya, mungkin itu termasuk ada di sertifikasi entrepreneur gitu ya. Ini baru yang keempat loh guys. Baru 4 guys. Ya, mau dilanjut nggak nih Heltis? Lanjut. Ya, oke. Masih ada misi yang kelima, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya dan sarana prasarana yang diusahakan secara bertahap gitu ya. Jadi sudah pernah di kampus lama apa belum ini? Belum ya. Jadi langsung di kampus baru ya. Ini termasuk kampus baru. Kalau yang dulu itu di kampus lama itu yang belakang RSUD ya. Ini sudah termasuk kampus baru, jadi dengan segala fasilitas yang menurut saya cukup mewah gitu ya. Oke, mewah guys. Mewah itu bukan karena kita ada di pinggir tapi banyak hal yang sebetulnya banyak yang mesti kita syukuri gitu ya. Kita punya fasilitas, salah satunya adalah masjid. Kalau kita baru masuk ke lokasi kampus 4 itu ya, kita akan ketemu dengan masjid. Saya kok belum tahu itu namanya masjid apa ya, belum. Itu cukup luas juga gitu ya, jadi bisa kita manfaatkan untuk kegiatan kerohaniawan gitu ya. Biasanya sih untuk kalau ibu-ibu dosen biasanya ngaji gitu ya setiap hari
Jumat, kemudian juga kegiatan yang seksi Rofis itu kayaknya setiap Jumat juga di pagi itu ada pengajian bersama gitu ya. Kemudian fasilitasnya lapangan. Kalau mau main bola, mau main futsal, mau voli, mau apa, mau lari-lari, yang obesitas mau ngurusin badan ini juga bisa bingit gitu ya, bisa bingit untuk mengitari lapangan gitu ya. Saya kok nggak ngukur ya berapa meter persegi luasnya ya lapangan yang kita punya gitu ya. Kemudian di gedung sendiri kita ada 3 lantai gitu ya. Nanti di lantai 1 itu ada punyanya keperawatan gitu ya. Kemudian yang lantai 2 kebidanan, baru yang lantai 3 itu ada auditoriumnya gitu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau rekan-rekan healthy semua mau kuliah di prodi diploma 3 kebidanan Blora gitu ya. Banyak fasilitasnya. Untuk lab-lab kita juga nggak perlu kemana-mana, tapi semua lab sudah tersedia di sini gitu ya. Dari lab kehamilan, persalinan, kemudian kesehatan reproduksi, KB gitu ya. Kayaknya kok lengkap gitu ya. Kita juga punya ruang laktasi gitu ya. Kemudian yang kita cita-citakan ini Apa itu? ruang podcast. Wih, iya betul. Bismillah ya, insya mudah-mudahan OTW. sebentar lagi terwujud OTW. Alat podcastnya juga baru OTW. Banyak-banyak berdoa gitu ya. Baru 5 ya, Tis. Baru 5, Kurang berapa berarti? masih kurang hewan nih. Kurang 2 ya. Untuk klinik menyusui gitu ya. Kita punya klinik menyusui, juga kita punya web yang di situ untuk tanya jawab dengan masyarakat yang berkaitan dengan klinik menyusui laktasi gitu ya. Kemudian yang ke-7 mewujudkan institusi yang dikenal secara internasional. Ini kita baru keren-kerennya gitu ya, baru in-innya kita mau melakukan satu program bagaimana lulusan itu bisa bekerja di luar negeri gitu ya. Tentunya sobat healthy semua pengen ya kerja di luar negeri dengan gaji yang wow gitu ya. Mau tahu nggak nih? Mau tahu banget? Mau tahu banget. Mau kemana? Ke Jepang, Korea gitu ya. Ternyata juga banyak alumni kita yang sudah beberapa itu mendahului untuk kerja di sana gitu ya. Kalau teman-teman semua pengen tahu gitu ya, ternyata juga tidak sesulit yang kita bayangkan gitu ya. Gak harus bahasa Inggris itu nanti gimana gitu ya. Ternyata yang medium aja itu nggak apa-apa gitu ya. Banyak yang kerja di Jepang gitu ya. Kesehatan. Di antara banyaknya kampus kesehatan, apa sih keunggulan dari Poltekkes Kemenkes Semarang khususnya prodi kebidanan Blora ini? Mohon dijelaskan. Yang unggul-unggulnya tadi ya. Iya. Tadi kayaknya sudah terbersit gitu ya di misinya. Kita itu punya keunggulan itu tadi, kalau lulus itu kita sudah siap, sudah jadi konselor menyusui. Itu kalau kita pelatihan sendiri nih gitu ya, yang mandiri gitu ya, bayarnya mahal loh itu gitu ya. Kita sudah terstandar 40 jam WHO. Kita yang di prodi kebidanan Blora udah gratis nih, karena fasilitasnya kan sudah include di biaya UKT ya gitu ya. Jadi kalau biaya sendiri di pelatihan yang diikuti Perinasia itu, kita yang sekarang itu berapa Bu Happy ya? Kayaknya standarnya sampai 6 sampai 7 jadi loh guys, itu pelatihannya. Dan kita lulusan kita gratis, itu sudah jadi konselor menyusui. Satu itu, yang kedua tadi lulusan dari kita punya keunggulan, yaitu punya sertifikasi entrepreneurship gitu ya. Jadi udah bisa berwirausaha gitu ya. Yang kemarin itu yang dari 58 yang barusan kita lakukan pelepasan gitu ya. Itu juga sudah menghasilkan berapa haki kemarin ya Bu Happy ya? 10 haki. Jadi dari 10 haki itu ada 10 produk kewirausahaan yang dihasilkan gitu ya. Keren nggak sih? Tepuk tangan dong. Iya, jadi detail banget. Detail banget, boleh. Banyak sekali mungkin ya fasilitas banyak sekali, itu berarti lebih
lebih dari berapa nih? Lebih dari 3 dong. Tadi kalau fasilitas sudah ya kayaknya ada musola, kemudian ada lapangan yang luar biasa. Kalau Jumat kita juga bisa senam di lapangan gitu ya. Sebentar nih rambut kok kayaknya kemana-mana ya. Oke. Nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa banget. Benerin rambut dulu. Buat ibu apa sih yang enggak dulu? Oke, kemudian fasilitas untuk pembelajaran tentunya ada ruang kelas yang representatif, pakai AC gitu ya. Saya biasanya kalau ngajar ruang kelasnya nggak wangi, saya nggak mau gitu ya. Jadi dijamin kalau masuk kelas itu pasti harus bersih dan wangi gitu ya. Kalau biasanya siang-siang udah bau kecut gitu, saya biasanya disemprot dulu ya guys gitu ya, biar wangi gitu ya. Ingat guys, ingat Ruang guys. kelasnya harus rapi dan wangi gitu ya. Itu bisa didapatkan di prodi diploma kebidanan plural, itu termasuk yang menarik gitu ya, ber-AC jelas gitu ya. Kemudian praktek laboratorium tadi ada lab dari kehamilan, KDK gitu ya, persalinan sampai dengan hamil, KB gitu ya, itu juga lengkap gitu ya untuk di sini. Kemudian ada ruang auditorium, perpustakaan. Salah dikira di kampus nggak ada gitu ya, ada. Apa itu kok yang di depan senyum-senyum ya, kayaknya soalnya gimana gitu ya. Mereka nggak pernah ke perpustakaan. Oh, nggak pernah ke perpustakaan ya. Aduh, Ketahuan. Besok biar digandeng itu sama mahasiswa kebidanan, dikasih tahu pojok perpustakaannya di sebelah mana gitu ya. Mantap sekali ya Bu. Lengkap dong. Kemudian kita fasilitasnya udah banyak banget nih kalau mau ini ya. Fasilitasnya apa lagi ya? Oke. Lahan praktek tentunya ya, lahan praktek kan bisa termasuk fasilitas ya yang diperoleh mahasiswa itu di prodi kebidanan Blora itu bisa punya pengalaman tentang praktek klinik gitu ya. Mereka prakteknya bisa di bidan, kemudian di puskesmas, kemudian ini yang besok mau dikerjakan ini ada praktek komunitas nih ya. Itu praktek yang menyenangkan, jadi mahasiswa bisa langsung terjun ke daerah binaan kita punya daerah binaan ya, namanya di Desa Tutup. Oh, wow. Sudah cukup banyak ya kayaknya ya. Selain itu juga mungkin apa sih ruang tunggu yang sangat nyaman dan luas ya. Biasanya mahasiswa pada nongki di situ Iya. menunggu dosen untuk konsul gitu ya kayaknya ya. Ya, kampus kita nih full AC Bu ya kayaknya. Oh, nggak cuma di kelas, di lobi aja pasang AC loh guys. Gila, keren banget loh Bu. Pantesan pada betah di lobi ya, kalau nunggu itu sampai berderet-deret di situ gitu ya, berderet-deret. Ibu mungkin bisa diceritain nih tentang kegiatan PBM dan bagaimana sih metode pembelajaran kampus 4 prodi kebidanan Blora sih Bu? Oke, di sini itu kan kita punya jumlah dosen itu ada kurang lebih 130 dikurangi 100 berapa? 11 itu kita ya. Saya kaget loh. Sebentar, ini kita pakai ilmu matematika dikurangi dulu. Jadi kita kurang lebih itu ada 10 ya, ada 10 dosen. Kemudian 1 yang untuk tugas laboratorium gitu ya, 2 untuk yang kebersihan. Jadi dari 10 dosen itu banyak strategi sebetulnya yang kita laksanakan di dalam pembelajaran. Ini kan eranya juga sudah era mahasiswanya kan lahirnya di era Gen Z katanya gitu ya. Jadi kita treatmentnya berbeda ketika mahasiswanya masih zaman kolonial dulu gitu ya. Jadi kita pakai bervariatif sih, pakai ada yang daring gitu ya, ada yang luring langsung ke sini gitu ya. Kemudian banyak metode yang kita pakai, salah satunya mungkin ceramah, diskusi gitu ya. Kemudian yang jelas adalah student center learning gitu ya. Jadi pembelajaran yang fokusnya ke mahasiswa gitu ya. Sering banyak tugas kan ya? Banyak, Bu. Banyak diskusi kan ya? Banyak. Nggak apa-apa, asik kan? Kalau nggak gitu nggak kenal sama temennya ya kan? Iya, betul banget. Jadi memang itu sengaja gitu ya, sengaja kita pakai biar para mahasiswa itu aktif gitu ya. Nanti biar tidak dosennya aja yang aktif, tapi harapannya adalah mahasiswa menjadi sumber pembelajaran juga gitu ya. Dan namanya student center learning gitu ya. Oke Ibu,
ada juga yang penasaran nih Bu, bagaimana kegiatan-kegiatan praktek mahasiswa prodi pidana Blora, boleh Ibu ceritakan mungkin kalau praktek mahasiswa itu di puskesmas atau rumah sakit gitu Ibu, boleh diceritakan? Boleh dong, boleh banget. Praktek klinik yang di kebidanan Blora itu kita mulai dari semester ganjil ya guys. Di semester ganjil itu yang semester 1 belum praktek nih di lahan, dia hanya masih di laboratorium. Kalau di laboratorium itu dia prakteknya KDK ya, jadi praktek klinik keterampilan dasar ya. Dia diajari bagaimana cara mensi gitu ya, mengukur suhu, sampai ini loh kita ajari juga menata tempat tidur. Nah, ini komplit sekali pokoknya paket. Kalau jadi bidan itu sudah nanti lengkap, nata tempat tidur juga pinter gitu ya. Kemudian lama-lama membersihkan itu juga kita ajari tekniknya gitu ya. Sampai menyuntik, kemudian mengukur tekanan darah, itu ada di praktek KDK itu di laboratorium yang semester 1. Kalau yang semester 3 nanti ada praktek klinik fisiologis. Ini mahasiswa prakteknya nanti di puskesmas ya. Di puskesmas dengan belum sampai ke rumah sakit. Jadi yang ke rumah sakit itu yang sekarang semester 5. Yang semester 5 itu ada, dia panjang nih prakteknya. Kalau sudah di akhir-akhir itu ya prakteknya dia panjang, ada 10 minggu. Jadi nanti 5 minggu dia di rumah sakit. Jadi rumah sakit kebetulan yang kita pakai sampai dengan area Cepu ya guys. Jadi tidak hanya area Blora, tapi Blora sampai dengan Cepu juga. Kemudian yang 5 minggu di wilayah puskesmas. Puskesmasnya tentunya wilayah puskesmas area Blora ya. Ada puskesmas Blora. Kemarin yang kita pakai itu area mana? Jepon. Saya lupa. Jiken. Kemudian puskesmas Blora. Kemudian tujuan kayaknya kok enggak Sambong. Jadi area ke timur ya. Nah nanti yang 3 minggu ada praktek komunitas, itu yang tadi saya sampaikan. Nanti prakteknya dia ada di masyarakat gitu ya, jadi langsung terjun ke masyarakat, nanti beredar di wilayah desa tutup gitu ya, nanti sekitar bulan November. Oke, itu kalau menurut Ibu yang paling seru yang mana? Praktek yang waktu apa? Kalau menurut saya sih yang paling seru kayaknya nanti yang di komunitas ya, karena yang di komunitas itu nanti kita akan ketemu dengan memang betul-betul dengan masyarakat gitu ya, dengan berbagai macam karakter masyarakat yang mungkin akan jauh berbeda dengan di teori gitu ya. Kemudian biasanya kalau praktek komunitas itu nanti antar teman itu akan kelihatan karakternya gitu ya, mana yang suka nesunan gitu ya. Kemudian mana nih yang temennya yang pemalas, itu nanti akan kelihatan saat praktek komunitas itu biasanya nih, akan tahu betul karakter temannya itu di situ. Nanti seru-serunya tuh kayaknya di situ gitu ya. Oke, Ibu itu ada komen dari Syarani Maharani. Boleh baca Ibu? Oh Sharon, Iya, semangat terus Ibu Kaprodi tercinta, sukses selalu Ibu. Tunggu ya, nanti siapa tahu dapat kiriman pulsa 50.000. Terima kasih. Tunggu ya Sharon. Oke, lanjut Tadi juga ya. apa kemahasiswaannya? Ya, kegiatan kemahasiswaan ini. Itu kalau cerita kemahasiswaan itu kegiatannya kok seabrek-gambrek gitu ya. Wah. Kita seru loh, kemarin itu banyak sekali kegiatan kemahasiswaan yang seru nih gitu ya. Yang terakhir itu kita waktu lomba 17 Agustus. Oh Kita iya, itu. ada lomba-lomba ya, ada yang mungkin beberapa teman-teman ada yang ikut ya. Kita ada lomba makan kerupuk gitu ya, kemudian lomba kursi ratu gitu ya, rebutan kursi gitu ya. Itu juga termasuk kegiatan kemahasiswaan. Kemudian selain itu apa ya, banyak sih kayaknya ya. Dan lomba-lomba kayak gitu tuh 3 tingkat join semua ya Bu ya? Iya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 memang kita cari situasinya atau momennya itu yang mereka masih kumpul semua nih gitu ya. Jadi sebelum mereka berangkat praktek gitu ya, jadi biar seru gitu ya. Jadi ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kemudian sama dosen dan karyawan juga ikut Sama gitu ya. dosennya juga meriah-meriah semua guys. Dan menurut saya itu penting banget ya Bu untuk menciptakan keakraban di antara
mahasiswa dan dosen gitu Ibu. Biar nggak takut lagi ya sama dosennya ya. Iya, tetap Tapi tetap serem gitu ya, waktu bimbingan LTA itu tetap serem kayaknya ya. kita segan sih Bu. Enggak ya, kayaknya nggak serem, kita udah nggak zaman lagi lah dosen-dosen yang apa bikin serem gitu ya. Kayak